Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Okta Mandala Putra, NPM 2470111259, dosen pengampu Darsin Eskom MTI, mata kuliah Data Mining, kelas S242K, program studi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 3 yang berjudul Studi Komparasi Data Mining, Analisis Komparatif Penerapan Data Mining, Evaluasi Implementasi Model Prediktif, ANN dan LSTM, versus Deskriptif, Cummins Clustering. Dalam studi ini, kita akan mengevaluasi bagaimana kedua paradigma data mining ini menyelesaikan permasalahan nyata di industri retail keramik dan industri kopi lokal. Kita lanjut ke slide 2. Judul jurnal. Jurnal 1, mengkaji sektor retail keramik. Penerapan data mining untuk prediksi penjualan produk terlaris menggunakan metode ANN dan LSTM. Sedangkan jurnal 2, mengkaji sektor industri kopi. Penerapan data mining untuk segmentasi menu kopi berdasarkan karakteristik peminat menggunakan algoritma Cummins. Berikutnya kita ke slide 3. Nama penulis. Mari kita lihat profil penulis dari masing-masing jurnal untuk memastikan kredibilitas akademik penelitian ini. Jurnal 1 ditulis oleh Ika Nur Hasanah, Alter Larasudin, Wahyudin Hasim. Di sisi lain, jurnal 2 ditulis Rizky Habibah, AA Siregar, AL Hasibuan, D. Listia, Arahmansyah, MI Sagala. Berikutnya kita ke slide 4. Tahun diterbitkan. Kemutakhiran referensi riset sangat penting dalam sains data. Jurnal 1 diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2025. Sementara itu, jurnal 2 diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2026. Berikutnya kita ke slide 5. Akreditasi jurnal. Luar biasanya, kedua jurnal ini telah terakreditasi nasional peringkat Sinta 5 dari Kemendikbudristek. Akreditasi Sinta 5 ini memberikan jaminan bahwa metode data mining yang mereka gunakan telah divalidasi dengan baik oleh Dewan Penilai Sejawat. Berikutnya kita ke slide 6. Latar belakang masalah. Pada jurnal 1, masalah stok retail toko setia keramik Gorontalo. Pengelolaan ratusan produk keramik dilakukan konvensional tanpa analisis data transaksi historis. Keputusan pengadaan murni memakai intuisi pemilik, memicu risiko penumpukan barang tak laku atau kekosongan stok produk unggulan atau fast moving. Sementara pada jurnal 2, masalah bisnis kopi, kedai kopi, rantau perapat. Tingginya persaingan bisnis KP membutuhkan taktik pemasaran terpersonalisasi. Pemasaran saat ini masih bersifat generalisasi karena manajemen kesulitan memetakan preferensi pelanggan secara manual dari log data transaksi harian yang menumpuk. Berikutnya kita ke slide 7. Tujuan. Tujuan jurnal 1, prediksi pola penjualan terukur. Sementara pada jurnal 2, tujuannya adalah segmentasi menu dan karakterisasi pasar. Berikutnya kita ke slide 8. Objek permasalahan. Objek permasalahan pada jurnal 1 adalah ketidakmampuan toko dalam menentukan produk terlaris dan mengelola stok secara efisien akibat pengolahan data yang masih manual. Sedangkan pada jurnal 2, objek permasalahannya adalah kompleksitas perilaku konsumen kopi dan tantangan pelaku usaha dalam memahami kelompok peminat yang berbeda-beda secara akurat. Berikutnya kita ke slide 9. Objek penelitian. Pada jurnal 1, objek penelitian retail keramik. Sedangkan pada jurnal 2, objek penelitian adalah industri kopi. Berikutnya kita ke slide 10. Hasil. Ini adalah inti dari evaluasi kita. Pada jurnal 1, algoritma terbaik LSTM, Long Short Term Memory. Metrik akurasi. MSE terendah 0,003, Pastelo Blue. ANN terendah 0,013, Beluga Green. Temuan dan klasifikasi. LSTM sangat tangguh memprediksi fluktuasi jangka panjang. Model ANN stabil namun kurang presisi pada lonjakan data penjualan ekstrim. Sedangkan jurnal 2, algoritma terbaik Cummins Clustering. 3 cluster. Metrik akurasi. Inverter Coefficient 0,725. Kekuatan pengelompokan bernilai kuat atau baik. Temuan klasifikasi. Cluster 0, ekonomis, harga murah, remaja tinggi. Cluster 1, menengah, harga sedang, populer, dewasa. Cluster 2, premium, harga tinggi, peminat khusus. Berikutnya kita ke slide 11. Kesimpulan. Untuk jurnal 1, kesimpulan dan dampak bisnisnya adalah metode LSTM. Teruji kokoh dan sangat presisi dengan capaian minimal error MSE 0,003 untuk mengolah tren deret waktu penjualan keramik fluktuatif di Gorontalo dibanding metode ANN. Untuk dampak bisnis adalah mengurangi risiko hilangnya potensi laba dari penumpukan atau pengurusan barang lewat optimalisasi stok terprediksi secara akurat. Sedangkan jurnal 2, kesimpulan dan dampak bisnisnya, algoritma Cummins didukung aplikasi Orang Data Mining. Anda melahirkan 3 profil segmentasi menu kopi kuat
Chilhouette Coefficient 0,725 berdasarkan relasi keterjangkauan harga dan segmentasi usia pelanggan. Dampak bisnisnya adalah membuka peluang penetapan promosi yang tepat sasaran atau target marketing. Berikutnya kita ke slide 12. Persamaan dari jurnal 1 dan jurnal 2 adalah tujuan bisnis. Kedua, penelitian mengadopsi integrasi teknologi sains komputasi data mining. 2. Pemanfaatan data, mengolah data transaksi mentah atau raw transaction data. Berikutnya kita ke slide 13. Perbedaan jurnal 1 dan jurnal 2. Paradigma analisis. Kedua, tipe pembelajaran. Berikutnya kita ke slide 14. Daftar pustaka. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas studi komparasi yang saya susun, berikut adalah daftar pustaka utama rujukan saya. Berikutnya kita ke slide 15. Sesi tanya jawab. Terakhir adalah penutup. Saya Robi Okta Mandala Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.